saya tahu saya nggak lebih pintar dari kalian, saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Ya, itu dari sana, dari luar, orang yang dari dalam semua kerusuhan yang terjadi hari ini yang sudah sangat merugikan banyak sekali masyarakat dan beneran korban jiwa. Ya, bukan pemerintah sedang mencari itu ya. Nah, cluenya Pak, bukan dari asing Pak, dari kekuasaan itu sendiri Pak. Dari tamaknya, dari keserakahan, dari rasa sakit hati mungkin, dan rasa ingin lebih kuat dan lebih powerful. Dan Bapak bisa telusuri sendiri dari akun-akun kayak Heraluk, Tekarot 007, Mas Vel, dan Andrew Chan. Saya tahu 95% saya tahu kira-kira orangnya. Mastermind-nya masih hidup. Tentunya yang mempunyai pangkat lebih tinggi lah ya. Saya pikir kalau mau tahu siapa, ya mungkin harus baca statementnya Pak Kiflan Zain. Berikut adalah ulasan tentang dalang demonstrasi 25 Agustus menurut perspektif para pakar dan analis di Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa istilah dalang bersifat sangat politis dan mengandung muatan konspirasi. Para pakar umumnya menghindari penggunaan kata tersebut dan lebih melihatnya sebagai analisis terhadap aktor-aktor politik yang dianggap berkepentingan dan memiliki motif di balik unjuk rasa tersebut. Demonstrasi 25 Agustus 2024 yang menolak hasil pemilu dan menuntut pembentukan pemerintahan transisi, PT, dilihat oleh para pakar bukan sebagai aksi spontan rakyat, melainkan sebagai sebuah gerakan yang dimotivasi dan dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan. Berikut adalah ringkasan perspektif para pakar. 1. Kelompok oposisi politik, Koalisi Perubahan atau KPP Prabowo. Para analis politik seperti Ray Rangkuti, Direktur Lingkaran Survei Indonesia LSI, dan Arya Fernandes, Head of Department Politics and Social Change CSIS, melihat bahwa dalang utama dari aksi ini adalah elit-elit politik di koalisi oposisi yang kalah dalam pemilu, khususnya dari kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Motif, ketidakmenerimaan, grievance, terhadap hasil pemilu yang menurut mereka tidak adil. Aksi demonstrasi adalah alat untuk terus menjaga relevansi politik, mempertahankan basis massa, dan menekan pemerintah serta institusi seperti KPU dan Bawaslu. Strategi, memanfaatkan kekecewaan segelintir masyarakat yang memang percaya adanya kecurangan pemilu. Narasi, pencurian suara, dan kecurangan sistematis sengaja digaungkan untuk memobilisasi massa. Budiman menyebut kerusuhan yang terjadi selama aksi demonstrasi 28-30 Agustus 2025 sebagai peristiwa kerusuhan unik terbesar pertama dalam sejarah Indonesia modern, mengingat skala dan karakternya yang berbeda dari demonstrasi era sebelumnya. Sebagai seorang mantan aktivis tahun 1998, Budiman menekankan bagaimana saat itu gerakan aksi massa didorong oleh struktur yang jelas, mulai dari manifesto, tuntutan, hingga analisis politik, ekonomi, dan geopolitik. Semua disusun melalui organisasi dan terdapat pertanggungjawaban personal yang terdefinisi. Budiman menyoroti pergeseran signifikan dalam cara aksi massa dilakukan. Ia menyatakan bahwa aksi kali ini adalah kemungkinan pertama di mana tidak hanya manusia yang menjadi pengendali, tetapi algoritma juga memainkan peran utama. Sekarang ini, mungkin demonstrasi pertama, di mana bukan cuma manusia yang bisa mengendalikan, tapi algoritma, tutur Budiman. Ia menggambarkan bagaimana teknologi memungkinkan pengendalian aksi massa dari jarak jauh, bahkan seseorang yang berada di luar negeri, melalui kanal YouTube, TikTok, Instagram, atau platform lainnya. Saya mungkin ada di Manila, saya bisa kok memerintahkan lewat kanal YouTube, TikTok, IG, atau apapun. Lebih lanjut, Budiman menyebut contoh penggunaan ChatGPT untuk menyusun slogan dan tuntutan yang disesuaikan dengan kondisi psikologi politik kota tertentu. Saya ngomong sama ChatGPT, bikinkan aku tuntutan slogan sesuai kondisi psikologi politik yang terjadi di Jakarta, Yogyakarta, Bandung pagi ini. Menurut Budiman, media sosial dan AI, seperti bot, memicu narasi yang masif dan cepat berubah, membuat tanggung jawab menjadi kabur karena sulit dilacak sumber asli dan struktur organisasi di balik demonstrasi tersebut. Mardi Guowik atau yang akrab dipanggil Bosman memaparkan, gelombang aksi demonstrasi sejak 25 hingga 29 Agustus 2025 telah membara di berbagai kota Indonesia. Puncaknya, pada 30 Agustus, massa yang menamakan diri People Power melakukan perampasan aset milik 4 anggota DPR, Sahroni, Uya Kuya, Nafa Urbah, dan Eco Patrio, serta rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Peristiwa ini mengguncang dunia bisnis. Lebih dari 10.000 WNI tercatat menyeberang ke Singapura hanya dalam 3 hari terakhir, mengulang trauma 1998. Pertanyaan besar pun muncul.
Apakah aksi ini, by design, ada mastermind yang mengaturnya? Ataukah, by nature, luapan spontan rakyat yang terhimpit kebijakan? Skenario pertama, by design, ada mastermind. Aksi massa besar kerap dikaitkan dengan dua tujuan, mengubah kebijakan atau menjatuhkan pemerintahan. Namun, pertanyaan muncul, kebijakan apa yang ingin diubah? Agenda membubarkan DPR misalnya, dinilai janggal. Jika DPR bubar, siapa yang diuntungkan? Pemerintahan Prabowo justru akan kehilangan mitra legislatif. Isu lain menyebut keterlibatan TNI untuk melemahkan Polri. Narasinya, kerusuhan didesain demi membuka jalan darurat militer dan menempatkan polisi Menurutnya, kembali keterlibatan ke barak. TNI ini merupakan Namun bagian analisis dari ini dinilai operasi aneh. resmi pengamanan Presiden memiliki negara yang kekuasaan absolut terstruktur. untuk mengganti Selain itu, Kapolri atau keterlibatan merevisi TNI dalam undang-undang tanpa pengamanan harus juga menimbulkan memiliki pertumpahan payung darah. hukum yang jelas. Ada pula Nantinya spekulasi mereka bahwa akan kelompok berfokus geng pada Solo ingin pencegahan memakzulkan potensi Presiden ancaman Prabowo dan agar Gibran gangguan naik tahta lebih stabilitas cepat. nasional, sehingga Namun, masyarakat urgensinya dipastikan dapat dipertanyakan. beraktivitas dengan Sebab, tenang. Setiap peluang tindakan Gibran yang menjadi mereka presiden ambil melalui jalur selalu sesuai konstitusional dengan di arahan 2034 Panglima TNI tetap Agus terbuka lebar. Subianto. Tak kalah menarik, Pihaknya juga tudingan mengarah ke berkoordinasi kelompok dengan oligar minyak pemerintah yang pusat, disebut-sebut tengah diburu pemerintah pemerintah. daerah, serta Polri. Mereka Diberitakan dituding sebagai sebelumnya, sponsor aksi untuk menggoyang kursi Prabowo. Meski begitu, bukti nyata masih samar. Skenario kedua, by nature, karma alam semesta. Sebaliknya, ada pandangan bahwa demo Agustus adalah luapan asli suara rakyat. Publik marah atas kebijakan pajak yang mencekik, sulitnya akses lapangan kerja, usaha, dan kesehatan, serta cemburu terhadap gaya hidup wakil rakyat yang dianggap tidak mewakili aspirasi mereka. Namun, di tengah aspirasi tulus itu, muncul pihak-pihak penunggang kuda liar. Mereka memanfaatkan amarah massa dengan melakukan aksi perampasan aset, terutama milik minoritas ekonomi dan pejabat publik. Peringatan untuk pemerintah. Apapun skenarionya, by design atau by nature, aksi ini menjadi alarm keras bagi pemerintah. Rakyat sudah lelah dan murka. Jika tuntutan dan keresahan tidak segera ditangani, people power bisa saja kembali menyerupai 1998. Menariknya, Presiden Prabowo disebut telah memanggil para pimpinan partai dan pejabat tinggi negara pasca kerusuhan. Namun, tidak tampak kehadiran Presiden Jokowi maupun Wapres Gibran. Absennya dua figur itu menimbulkan pertanyaan baru di tengah publik. Apa yang sebenarnya terjadi di lingkaran kekuasaan?